Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi tetap ada menurut gue kemungkinan kalau Erik ten Hag ini akan disudahi di Manchester United. Segalanya selalu gue katakan masih 50-50. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi, skenario apa yang akan dilakukan oleh Ineos kalau seandainya memang Erik ten Hag ini akan dipecat, dihentikan sebelum kontraknya selesai. Kontraknya selesai, by the way, kan masih musim panas tahun depan. Nah, kalau seandainya memang setelah final Piala FA, katakanlah demikian ya, maka akan berhenti atau dipecat Erik ten Hag, atau bahkan sebelumnya akan seperti apa ini? Akankah Manchester United langsung mendatangkan pelatih baru atau ada interim? Nah, yang menarik adalah dari Mirror memberitakan kalau Erik ten Hag dan juga stafnya ini menghadapi masa depan yang tidak pasti di Old Trafford. Tapi bagaimana hubungan antara Steve McClaren dan Sir Dave Braithwaite ini bagus ya. Dan bahkan Steve McClaren ini dilihat sebagai seseorang yang bisa diajak bekerja sama oleh rejim Ineos. Steve McClaren ini juga dikatakan memiliki posisi yang lebih aman untuk masa depannya di Manchester United. Dan ini juga terjadi tentu saja ketika masa depan dari manajer Erik ten Hag ini masih belum pasti. Dilanjutkan lagi bagaimana disebutkan kalau Steve McClaren ini diharapkan masih terus berada di Manchester United walaupun Erik ten Hag ini dipecat. Dia juga dilihat sebagai seseorang yang bisa berlanjut ya untuk bekerja dengan Ineos dengan rejim manajerial yang baru sekalipun. Oke, Steve McClaren ini nama senior. Ini gua ingat ya bagaimana Steve McClaren ini juga ditunjuk sebagai atau salah satu staff yang ditunjuk awal oleh Erik ten Hag. Tentu saja yang paling pertama adalah Michel van der Gaag, asistennya di Ajax. Lalu setelahnya memang ada beberapa nama ya kan, ada beberapa rumor, bahkan Rio Ferdinand, Robin van Persie, dan juga nama-nama lain yang dirumorkan, dikabarkan, disebutkan bisa datang ke Manchester United dibawa oleh Erik ten Hag. Nah, Steve McClaren ini pada saat itu datang dengan menurut gua kejutan ya, karena statusnya sebelumnya ini cukup tinggi sebagai penasehat dari manajemen di Derby County dan sebelumnya sebagai technical director. Jadi dia ini dalam tanda kutip turun posisi ya, dari posisi manajemen dia ke posisi yang lebih teknis sebagai asisten dari Erik ten Hag di Manchester United. Tentu saja hubungan antara Erik ten Hag dan Steve McClaren ini sudah berlangsung ketika bahkan Steve McClaren ini di Liga Belanda menjadi manajer dari FC Twente yang pada saat itu memang sukses, berhasil meraih gelar Eredivisie yang sangat-sangat jarang, kalau tidak salah pertama kali ya bagi FC Twente. Jadi ini merupakan pencapaian yang sangat fenomenal bagi klub FC Twente dan tentu saja Steve McClaren. Nah, kalau gue lihat karir manajerial dari Steve McClaren sendiri ini tentu saja cukup banyak. Sempat menjadi asisten di Manchester United ketika treble di tahun 99. Lalu sempat juga menjadi manajer di Middlesbrough, bahkan juga di tim nasional Inggris, lalu ke FC Twente, ke Wolfsburg di Bundesliga. Banyak sekali, termasuk juga di Newcastle ya. Dan pencapaiannya sebagai manajer, by the way, ini ternyata tidak terlalu gemilang. Jadi gelarnya ini sangat-sangat sedikit. Tentu saja yang fenomenal seperti gue sebutkan tadi ya di FC Twente, tapi di ranah Inggris Raya atau Britania sendiri, sorry nih anginnya agak kencang, mudah-mudahan Dead Cat-nya bisa bekerja ya. Di Inggris sendiri tidak begitu menonjol. Dan kalau gue lihat lagi pengalaman terakhir dia sebagai manajer itu ada di Queen Park Rangers di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Berarti kurang lebih berapa? 4 tahun, 5 tahun yang lalu, kurang lebih demikian ya. Dan setelahnya dia naik jabatan ke posisi manajemen di Derby County. Nah, bagaimana situasinya? Apakah ini memang skenario yang bagus ya? Artinya memang ada interim. Ya menurut gue ini sah-sah saja, ini bisa saja terjadi, tentu saja melihat segala kemungkinan dan ya masa depan Erik ten Hag juga masih 50-50.
Kalau memang, dan kalau gua melihat juga ya bahwa memang market manager atau pelatih di Eropa secara umum, secara general ini kan sedang sebenarnya tidak bagus, karena kita lihat ada beberapa klub yang sedang mencari manajer baru pun juga sedang dalam tahap ketidakpastian. Ketika gue bikin video ini, Bayern Munchen contohnya masih belum jelas siapa yang akan menjadi manajer dari Bayern Munchen ya untuk musim depan. Liverpool tentu saja sudah hampir pasti dengan Arne Slot walaupun belum dipastikan. Lalu juga ada beberapa klub lain dan termasuk juga Manchester United. Dalam hal ini ketika Manchester United ingin mencari manajer ya harusnya juga cepat ya. Tapi ini terkendala dengan memang manajemen dari Manchester United sendiri pun yang juga belum penuh. Umar Berada belum mulai bekerja dan Ashworth bahkan belum datang ya kan. Sehingga ini menjadi semacam kayak dalam tanda kutip penghalang yang cukup besar kalau seandainya memang salah satu penghalang cukup besar ketika Manchester United memutuskan untuk memecat Erik ten Hag dan ingin mencari pelatih baru. Berapa lama interim ini akan berada di Manchester United kalau seandainya Erik ten Hag dipecat sampai dengan datangnya manajer baru? Ini juga merupakan hal yang menarik untuk diikuti, di mana interim ini kan hanya sementara saja dan dia akan memiliki semacam kayak kewenangan yang sangat terbatas dibandingkan dengan manajer yang memang permanen, yang pasti. Dan menurut gua ini bisa jadi juga menjadi dalam tanda kutip menghambat ya laju proses dari Manchester United yang sekali lagi kalau diputuskan akan memecat seorang Erik ten Hag. Gua tidak melihat sekali lagi Steve McClaren ini memiliki kompetensi yang akan membuat dia dipermanenkan. Kalau dijadikan interim, gue pikir ya ini sesuatu yang mungkin tepat ya bagi Steve McClaren, tapi juga akan berapa lama nih posisi interim seperti ini kalau memang Erik ten Hag akan disudahi. Di situasi yang ideal menurut gue sih memang tidak usah lama-lama ya. Tapi sekali lagi banyak sekali hal ataupun faktor yang mungkin bisa jadi ini akan membuat pencarian manajer selanjutnya dari Manchester United ataupun pelatih Manchester United selanjutnya ini mau membutuhkan waktu lah ya. Saat ini tentu saja nama yang sering berseliweran ada Thomas Tuchel, ada Graham Potter, Gareth Southgate yang banyak menurut fans juga ini merupakan bukan nama-nama yang dipandang bisa mengangkat prestasi Manchester United lebih tinggi lagi. Nama-nama lainnya tentu saja masih terikat kontrak, sebagian besar ya terikat kontrak dengan klubnya masing-masing, ataupun memang nampaknya tidak ada keterkaitan untuk bergabung di Manchester United. Ada juga nama-nama seperti Zinedine Zidane, gue sering sebutkan ya kan, memang ya tidak ada sama sekali yang mengaitkan dia. Lalu nama-nama mungkin seperti kayak Carlo Ancelotti masih dengan Real Madrid ya kan, De Zerbi pun masih juga dengan Brighton, sehingga harus menebus. Ini juga ada kesulitan yang lebih tinggi lagi. Jadi situasinya memang sangat kompleks. Tapi gue melihat ya kurang lebih seperti itu, karena memang sulit untuk mencari manajer baru. Jadi kemungkinan akan ada skenario kalau seandainya Erik ten Hag dipecat ya, dengan masa interim dulu. Dan ya masa interim terakhir kali ini siapa ya? Ralf Rangnick ya. Dan kita tahu ketika masa Ralf Rangnick ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketidakkonsistenan juga dari permainan dan juga hasil dari Manchester United. Sebelumnya di masa Ryan Giggs juga demikian, di musim terakhir dari David Moyes ya kan, setelah dia dihentikan sampai menunggu Louis van Gaal datang. Mungkin masa interim yang paling sukses adalah masa dari seorang Ole Gunnar Solskjaer, yang justru anehnya ketika dia mendapatkan permanen kontrak ada penurunan permainan dan dari penurunan hasil juga kan dari Manchester United. Jadi ini ada anomali juga lah dengan adanya posisi interim ini di Manchester United kalau melihat apa yang terjadi 10-11 tahun terakhir ini. Kurang lebih demikian, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.